to you all. How are you today? I hope all of you are always happy and always healthy. Okay, last week we have learned about house. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang rumah, ya. Things at home, things at house, and parts of house. Jadi kita sudah belajar tentang bagian-bagian rumah serta benda-benda yang ada di bagian rumah tersebut. Okay, and now today we are going to learn about asking and offering for help. Jadi asking for help itu adalah bagaimana kita meminta bantuan kepada orang lain, and offering for help adalah bagaimana kita menawarkan bantuan untuk orang lain. Jadi ada yang kita minta bantuan, ada yang menawarkan bantuan. Okay, the first one is asking for help. Ya, these are some expression of asking for help. Jadi ini ada beberapa ungkapan ekspresi untuk bagaimana kita mengucapkan kalau kita mau minta bantuan orang lain. Okay, these are some expression. Jadi ini ada beberapa yang di buku paket hanya sedikit ya. Jadi ini memang tambahkan. The first one is can you help me to. Jadi yang semuanya yang ada titik-titik ini adalah nanti kegiatannya, ya, kegiatan yang kita lakukan di rumah karena topiknya ini masih berhubungan dengan house. Berarti ini adalah home activities, activities yang kita kerjakan di rumah. And then the second one is would you help me to. Ya, ini adalah activitiesnya juga. The third, I need some help please. Jadi ini yang lebih simple ya. I need some help please. Next, would you mind helping me too? Nah, apabila kalian memilih ekspresi yang menggunakan would you mind ini selalu diikuti dengan ing. Jadi jangan lupa menambahkan ing. Jadi would you mind helping me too? Apakah kamu keberatan membantuku untuk melakukan apa misalnya ya? Next, could you give me a hand too? Nah, jadi maksudnya a hand di sini bukan tangan ya, tapi ini adalah ungkapan. Maksudnya a hand di sini adalah bantuan. It is the same with help. Jadi ini sama artinya dengan help ya, dalam artian bantuan bukan tangan ya, tapi bantuan kita. And then would you help me too? Or help me please? This is the most simple ya. Ini yang paling simple. And then or the last one, I need you to help me. I need you to help me. Then these are offering for help. These are the examples, the expressions of offering for help. You may say, let me help you. Jadi ketika kita ingin menawarkan bantuan kepada orang lain, kita bisa ucapkan salah satu dari beberapa kalimat ini, ya. Let me help you, or may I help you. Ini tanda tanya ya. May I help you, or what can I do for you? Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Do you need a help? Do you need any help? Apakah kamu memerlukan bantuan? Can I do anything to help? Or do you need a hand? Nah, ini tadi sama seperti yang di sini. Ya, jadi a hand-nya ini adalah maksudnya bantuan. Ya, maksudnya itu sama dengan help. Or you may say, can I give you a hand? Sama ya, a hand juga. Or the last one, how can I do for you? And then these are the response of asking for help. Jadi ini adalah respon, bagaimana kita merespon, how to respond for asking for help. Ya, jadi merespon itu ada dua, ya. Ada yang menerima bantuan atau akan membantu. Kemudian respon yang kedua adalah menolak untuk membantu. Oke, these are the accepting of asking for help. Jadi ekspresi yang ada di sini adalah ekspresi atau ungkapan yang digunakan untuk menerima bantuan ya. Maksud menerima bantuan di sini adalah bersedia untuk membantu ya, bersedia membantu. Kita bisa gunakan okay ya. Jadi apabila orang mengucapkan misalnya can you help me? Bisakah kamu membantuku? Kita bisa kasih respon salah satu di antara yang ini. One of them bisa gunakan okay, sure, certainly, no problem, my pleasure, or absolutely. Nah, tapi apabila kita menolak untuk memberikan bantuan, we may say one of this. Jadi kita bisa gunakan salah satunya, ucapkan salah satu dari sini. These are declining of
asking for help. Jadi declining ini adalah menolak untuk atau tidak bersedia membantu orang lain maksudnya. Oke, we may say sorry I can't atau sorry I'm busy. Jadi maaf aku lagi sibuk. I'm sorry I can't help you now. Maaf aku tidak bisa membantumu sekarang. Sorry I'm busy right now. Sama juga artinya ya. Atau you better manage it on your own. Jadi kamu lebih baik menyelesaikannya sendiri. Or ini yang paling polite ya, yang paling sopan kita bisa gunakan, cuma ekspresi ini lebih panjang ya. We may say I wish I could help you, but I have to do some important tasks. Jadi kita maksudnya di sini aku berharap bisa membantumu, tapi aku mempunyai tugas penting lainnya yang harus aku selesaikan. Oke, this is the examples on your book. Jadi ini adalah contoh penggunaan expression of asking for help and expression of offering for help. Jadi ini adalah contoh bagaimana ungkapan meminta bantuan dan menawarkan bantuan. Oke, kita baca dulu sama-sama. Can you help me, dear? Sure. What can I do for you, mom? Wipe the table, please. Okay, mom, I will. Thanks, dear. That's alright, mom. Oke, jadi yang digunakan ibunya untuk kalimat pertama yang ini, can you help me, dear? Ini adalah expression of asking for help. Jadi si ibu meminta bantuan kepada anaknya. Kemudian dijawab oleh anaknya, direspon oleh anaknya dengan sure, ya, berarti dia menerima, accepting of asking for help. Jadi ini adalah menerima atau bersedia membantu. Kemudian si anak mengucapkan what can I do for you, mom? Ini adalah contoh dari expression of offering for help. Ini adalah contoh menawarkan bantuan, apa yang bisa aku lakukan untukmu, ibu. Nah, ini yang activitiesnya. Wipe the table, please. Jadi ini adalah activitiesnya, kegiatannya. Oke. And then other example ada di halaman 28, page 28, task 8. Let's practice this dialogues. Susie and her mother are in the living room. Her mother is very busy cleaning up the room. Okay, the first one. Susie said, "Mom, may I help you?" "Sure. Could you sweep the floor, please?" "No problem." Oke, jadi Susie ini bersedia membantu ibunya. Okay, next, the second dialogue. Susan and her sister Ratih are in their bedroom. They are cleaning up the room together. Kemudian Susan mengucapkan, "Now, what should I do?" Apa yang bisa aku lakukan? Kemudian Ratih menjawab, "Would you fold up your blanket, please?" Ya, maukah kau melipat selimut? Tentu. Sure, kata Susan. Okay, next. Number 3, Ratna is listening to the music in the living room. Father said, "Ratna, may I turn off the displayer?" Nah, kemudian ini Ratna mengucapkan, "Sorry, I'm listening to it." Jadi ini Ratna sebenarnya adalah declining for help, ya, menolak untuk memberikan bantuan, ya, menolak karena dia menggunakan sorry, I'm listening to it. And then kemudian fathernya mengucapkan lagi, may I turn it down? Ini maksudnya bolehkah aku mengecilkan volumenya? And then Ratna said, "Okay, Dad." Nah, ini adalah yang acceptingnya. Oke, apa saja sih kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah, ya? Jadi maksudnya di sini tentunya kegiatan yang tentunya kita bisa bantu orang tua untuk ditawarkan atau kita menawarkan bantuan pekerjaan untuk meringankan tugas orang tua. Oke, kalian bisa lihat contohnya. You may see on your book on page 27, task 6. Jadi di buku paket ini sudah ada beberapa activities, some activities that we can do at home, ya, we can help at home. Jadi yang dari nomor 1 sampai 12 ini adalah kegiatan yang kita lakukan di rumah. Ini bisa dicombine, bisa digabung dengan ekspresi
di sini sebenarnya itu lebih tepatnya untuk jendela ya, untuk mengepel lantai itu sebenarnya kita gunakan yang mop. Jadi nanti di slideshow kan akan bedakan penggunaan mop dan wipe ya. Jadi untuk wipe itu nanti biasanya untuk jendela, kaca jendela, membersihkan jendela itu menggunakan wipe. Kalau yang mop itu untuk mengepel itu lebih tepat adalah mop the floor. Oke, yang combine-nya, contoh mengkombinasikannya dengan expression of asking for help, misalnya, can you help me wipe the floor, please? Nah, apabila yang offering for help, jika kita menawarkan bantuan, misalnya ingin membantu orang tua, kita bisa gunakan, ambil contoh satu, what can I do for you? Can I help you to clean the window? Ya. Jadi kita bisa gunakan, jadi mengkombinasikan ekspresi yang sudah kita pelajari di awal tadi dengan activities yang ada di halaman 27 ini. Okay, these are the activities that we can help at home. Activities at home. Sweep the floor. Mop the floor. Wash the clothes. Iron the clothes. Make the bed. Feed the pet. Wash the dishes. Clean the yard. Set the table. Cook. Tidy up the table. Water the plants. Open the door and close the door. Open the window and close the window. Turn on the TV and turn off the TV. Turn on the lamp and turn off the lamp. Fold up the blanket. Fold up the clothes. Trim the bushes or trim the plants. Wipe or clean the window. Clean up the bedroom. Clean up the house. Paint the wall. Dry the clothes. Your assignments today, you have two assignments. The first one is on page 29, class 9, number 1 till number 5. Jadi tugas yang pertama ada di halaman 29, kelas 9, nomor 1 sampai nomor 5. Ini adalah make dialogues based on the pictures ya. Jadi tugas kalian yang pertama adalah membuat dialog, short dialog ya. Short dialog pendek berdasarkan gambar yang sudah tersedia. Oke, ini tentunya kita menggunakan ekspresi asking for help ya, asking for help dan responnya. Jadi kalian nanti membuat permintaan bantuan, minta bantuan untuk melakukan activities yang sudah ada di gambar, kemudian berikan juga responnya ya. Untuk nama atau peran yang ada di dialognya ini kalian bisa gunakan nama siapa saja. Kemudian ekspresi of asking for help-nya pun, untuk ungkapannya pun kalian boleh pilih salah satu dari yang sudah Mem tuliskan di papan tulis tadi. Tidak melulu harus seperti contoh ya, tapi yang mau seperti contoh juga bisa, yang mau berbeda dari contoh atau seperti yang sudah Mem tuliskan di papan tulis juga boleh. Untuk yang contoh, ini membacakan contohnya. Could you wipe the floor please? Ya, jadi itu adalah expression of asking for help. Jadi untuk yang pertama, untuk yang kalimat yang di atas adalah yang meminta bantuan, ungkapan meminta bantuan. Kemudian yang kalimat kedua adalah responnya. Ya, jadi responnya bisa digunakan sure atau yang sudah Mem beri contoh lainnya tadi ya. Selain sure kalian bisa tentukan apakah mau yang accepting, jadi responnya mau menerima, mau bersedia membantu atau menolak untuk memberikan bantuan. Jadi boleh
untuk yang accepting boleh kalian pilih yang declining ya. Tapi apabila menggunakan declining sebaiknya pilih yang lebih sopan. Dan assignment is on page 31, task 13 number 2 dan number 6. Jadi untuk tugas kedua ada di halaman 31, task 13 number 2 dan number 6. Jadi kalian nanti mulai kerjakannya dari nomor 2 dan 6 saja ya, karena nomor satunya Mem kasih contoh cara mengerjakannya nanti. Tentunya nomor 1 juga kalian tulis di buku paket atau di PS-nya. Oke? For example, ya, jadi ini kan ada activities yang kita lakukan di rumah, activities at home. Nanti untuk activitiesnya jangan lupa ditambahkan S. Seperti contoh, look at example, Reno pulls up the blanket. Jadi kata kerjanya atau activitiesnya sebenarnya kan fold up the blanket, ya. Jadi karena yang menggunakan atau tokohnya di sini adalah satu orang, jadi kita gunakan atau he, ya. Jadi kita gunakan tambahkan S, ya. Jadi untuk example, jadi Reno folds up the blanket. Atau yang nomor 1, look at me, Jeffrey. Nah, untuk yang nomor 1, nanti kalian tulis ya. Nomor 1 ini Jeffrey, kemudian activitiesnya ini adalah clean up the bathroom. Jadi clean up-nya, clean-nya kalian tambahkan S. Jadi clean up the bathroom. Oke, jadi untuk yang lain juga jangan lupa activitiesnya kalian tambahkan S. Oke, if you have done, don't forget to take photos of your answer and send it to my private chat. That's all for today. Thank you for your attention.